Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Buya Yahya yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya tentang musafir dan sholat jamak dan qosornya. Ada 5 bersaudara perjalanan di Lembang. Kemudian yang 4 sudah sholat duhur, niatnya biasa. Yang 1 datang sholat duhur di jamak, sudah niat di jamak. Kemudian yang 1 ini bertanya sama yang 4 itu, wahai saudaraku, apakah kalian sudah sholat jamak? Katanya belum. Kemudian mereka itu ikut pada yang 1 ini, padahal tadinya sudah niatnya itu sholat sendiri. Nah, itu bagaimana hukumnya, sah atau tidak? Dan ini Buya, apakah ada hukum gosok anak dengan ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang yang musafir, 4 bersaudara sholat duluan, belum mengerti caranya menjamak di perjalanan. Adiknya yang paling terakhir, yang paling pinter, kena was-was. Bukan ini, misal ini contoh nih. Sehingga di hammamnya lama banget, sehingga teman saudaranya yang 4 sudah pada sholat, sehingga dia terlambat. Yang paling pintar terlambat karena was-was. Ini mohon maaf, ini contoh saja, ini biasanya ini begini nih. Sehingga yang paling ngerti terlambat, paling belakang. Sudah sholat? Sudah. Kamu udah jamak? Enggak, sebab enggak ngerti. Kamu yang ngerti terlambat. Akhirnya dia mau menjamak. Bagaimana yang 4 nih ikut-ikutan? Makanya memang kita mau ini contoh ya, bukan membalik cerita itu. Insya Allah tidak kena was-was itu. Sebab banyak santri yang suka kena was-was, sok lebih hebat. Allah, wudhunya berkali-kali. Itu orang yang kata Imam Ghazali, orang bodoh, orang dungu, orang goblok, orang tolol, orang kena was-was. Sehingga wudhu aja lama, menghabiskan berapa bak itu. Sudah air masjid lagi. Ini kita amati biasanya santri ini ya. Santri mudah kena was-was ini, di kamar mandi lama, lo bingung, waduh lepas ini itu, waduh, terus kayak ngajak gulet ini. Wah, innalillah. Sederhana itu kok repot bener ibadah. Akhirnya sudah mobil mau buru-buru ini, akhirnya ketinggalan karena kena was-was ini. Coba perhatikan, ini santri ini rata-rata itu. Ayo yang pernah nyantri, sudah gampang salah paham lagi, ngantuan, jagung ngeliwat, sudah bubar ini. Karena was-was. Memang ini benar, kita kadang-kadang seperti itu. Mohon maaf, ini peringatan ini, karena ini santri ini, santri paling tidak senang kalau santri kena was-was itu. Kita harus pergi bawa rotan, was-was ceker itu, gitu aja kok was-was. Was-was. Selesai ini. Sekaligus nasihat buat Pak santri. Sebab kita beberapa waktu yang lalu jauh begitu, gara-gara santri lamanya. Kenapa? Wudhu mulai tadi, masuk toilet paling lama, paling pertama, keluar paling lambat. Ini pengalaman, mau mengingatkan tidak enak, mau disinggung langsung takut singgung. Ini pernah kita sama anak-anak, mana? Di hammam. Ini dulu pernah mondok di tempat lain biasanya. Iya Bu ya, bener nih. Mondok di tempat yang suka kena was-was. Yang lain sudah selesai wudhu, dia yang pertama lari masuk toilet, keluar paling terakhir. Tidak tahu wudhunya gimana itu. Baik, terlambatlah yang paling pinter, sehingga ngomong, kamu jamak enggak tadi? Oh enggak. Dah, kenapa tidak menjamak ini? Ini rumah kemurahan dari Allah. Baik. Tatonya yang sendirian tadi mau menjamak. Yang 4 tadi diajak, boleh tidak? Sebab kalau jamak takdim itu harus antara sholat yang pertama dan kedua harus langsung, dan niatnya di waktu sholat yang pertama. Jadi di waktu sholat yang pertama niat dia harus diucapkan. Hei orang yang pengen sholat jamak, nggak usah pakai jam'an al-asri, nggak usah pakai gitu pun sah. Pakai bahasa Indonesia, ya Allah saya mau jamak sholat duhur sama asar nih. Allahu Akbar sholat duhur ya Allah, Allahu Akbar, sudah sah. Gara-gara niat yang panjang itu sehingga orang mau jamak bingung itu. Jadi kalau menjamak sholat enak saja, ya Allah saya sholat duhur sekarang, dan akan saya hubungkan dengan asar saya bawa ke duhur ya Allah. Saya sholat duhur sekarang 4 rakaat fardu karena Allah. Allahu Akbar, selesai. Atau sholli fardhu dhuhri ya Allah aku sholat duhur 4 rakaat. Terus saja nggak bisa bahasa Arabnya. Saya jamak sama asar ya Allah. Allahu Akbar. Karena tidak hafal. Sudah selesai. Hafalnya sholli fardhu dhuhri jam'an qasran ma'al asri. Apa-apa tadi? Jam'an, tidak ketemu, tidak sholat nanti sudah.
Saya usolli fardhu dhuhri yang benar usolli fardhu dhuhri 4 rakaat, atau ngomongnya 4 rakaat tapi maksudnya 2 rakaat itu sah loh ya. Karena biasanya hafalnya 4 rakaat, giliran qasar kan jadi 2 rakaat. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat tapi qasar ya. Karena nggak ngerti mananya. Sebab yang dianggap adalah yang ada di hati, hanya lidah tidak dianggap kalau berbeda dengan di hati. Baik. Maka karena sholat duhurnya sudah, kemudian dia tidak niat untuk menjamak takdim, maka tidak diperkenankan dia menjamak. Cuman ada solusi dong. Lalu bagaimana ini? Ya mumpung ada orang yang belum sholat, temani dia untuk sholat berjamaah. Jadi engkau menemani dia untuk sholat berjamaah, sebab mengulang sholat berjamaah dengan imam yang berbeda adalah diperkenankan dan sah. Kalau begitu sekarang aku niat jamak. Yang pertama tidak. Jadi mengulang sholat dengan berjamaah dengan imam yang baru. Bukan rombongan 4 tadi, bukan. Salah nih. Ulang lagi yuk. Nggak ada gitu. Nggak ada. Tapi apa? I'adul jama'ati bil jama'ati. Tapi tentunya dengan imam yang berbeda, dengan tujuan untuk menolong juga. Kasihan adik kita yang kena was-was tadi. Daripada dia sholat sendiri, ya sudah aku temani. Kau jadi imam. Allah Akbar, sekalian jamak dan qasar sekali diperkenankan. Tapi kalau sudah telanjur sholat selesai tuntas dan tidak diulang dengan pengulangan yang sah, maka tidak ada jamak takdim saat itu. Ya nanti aja nunggu jamak takhir. Baik, itu caranya. Tapi ini sudah keluar belum tulisan terakhir tentang jamak di atas tol? Sudah belum? Segera disebar ini. Kita ada punya jamak di atas tol, jamak saat macet. Ini insya Allah akan disebar di di spot pos-pos di Jakarta. Sebab kalau kita perhatikan menjelang sore antara jam 4, 5, 6 itu banyak orang macet di jalan tol. Yang sering hilang adalah maghribnya nanti itu. Dari tol menjamak sholat karena macet di tol. Itu sudah ada tulisannya, segera disebarkan agar ini ada kemudahan bagi siapapun. Jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan puasa, meninggalkan sholat fardu. Baik, ini saja insyaallah. Semoga. Masalah gosok. Gosok itu kalau kita menggunakan barangnya seseorang yang dalam dugaan kita dia tidak ridho. Tapi kalau sudah orang itu yakin pasti ridho beneran, ridho itu gak ada ngedumel. Siapa sih yang bawa sandal saya? Itu gak ridho namanya itu. Ridho bener. Misalnya apa? Sudahlah pakai-pakailah. Biasanya antara kakak adik pakai sandal di rumah ya, saling merelakan. Tapi kalau yang punya tidak rela, biarpun itu bapak sama anak juga masuk. Seperti hak milik, ada pencurian di situ. Ada tidak bapak mencuri duitnya anak? Ada. Anak mencuri duitnya bapak? Ada. Tetap mencuri. Gosok juga ada. Akan tapi kok idahnya gosok itu akan hilang adalah di saat memang ulima ridho, sudah pasti ridho. Ulima ridho ini gara-gara saling ridho itu akhirnya pada gak pakai sandal. Sebab yang punya sandal hanya tugasnya beli tok, gak pernah pakai. Ini di pondok ini, problem ini. Memang orang pondok polos, hatinya bersih, insyaallah. Maafin. Tapi kalau hanya beli sandal tok baru beli hilang. Sebab biasanya orang kalau minjem itu kan miliknya orang. Kalau bukan miliknya sendiri itu kurang perhatian. Berangkat bawa merah, pulang bawa hijau, itu sudah biasa. Kalau orang jago gosok, zalim dia. Kecuali dia amalkan sandal termasuk. Bisa saja itu menjadikan permusuhan dan seterusnya. Gosok akan hilang hukum keharamannya kalau memang betul-betul orang yang kita gosok itu dia rela, benar-benar rela, bukan karena rela, karena kebiasaan di situ jago gosok semuanya. Kalau sudah kebiasaan di tempat itu jago gosok itu sebenarnya bukan rela, karena apa? Sudah pasrah dengan kenyataannya. Saya mau ngamuk-ngamuk tetap digosok. Ya sudah pakai gembok saja. Ada dulu sampai kita menggembok sandal ini. Gunakan sandalmu sendiri sehingga tertib. Pantang orang pakai, bukan sandalnya. Dan gak enak. Jangan biasakan itu semuanya ya. Jadi antara bapak ibu juga berlaku gosok. Maka sebagai seorang anak hendaknya izin pada ibunya. Cuman biasanya karena sudah dekat sering pergi bareng antara bapak ibu dengan anak, saling tukar maki sudah biasa. Mana nak? Aku pakai mie. Oh boleh. Nah, sudah biasa. Nah, so gak saya izin lagi. Maka semuanya izin karena sudah ngerti, sudah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, ada yang ingin saya tanyakan. Kemarin
teman saya itu mengatakan bahwa doa buka puasa. Siapa? Teman, salah satu sahabat. Teman saya mengatakan bahwa doa berbuka puasa yang biasa kita bacakan, Allahumma lakasum dua bika mantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, itu katanya sanatnya doif hadisnya katanya Buya. Terus saya tanya itu doif menurut siapa? Katanya Al-Albani. Saya jadi bingung Buya. Bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang doa di dalam berbuka, banyak riwayat hadis tentang keutamaan orang yang berpuasa. Di antaranya apa? Allah berikan kepadanya doa yang dikabul oleh Allah. Kalau bicara tentang riwayat Allah balakasum itu, memang para muhaditsin mengatakan, sebagian muhaditsin mengatakan bentuk doa seperti itu, riwayat doa itu adalah riwayat yang lemah. Baik, bagi yang mengatakan lemah, isi doa itu adalah bisa diterima. Bahkan kalau seandainya itu buatan manusia, bukan dari Nabi, kemudian kita berdoa di saat kita berbuka, itu masuk riwayat tentang dihimbau di saat kita berbuka untuk berdoa. Berbeda pembahasan tentang membahas riwayat itu lemah, dan berbeda dengan membahas tentang doa waktu buka itu bid'ah. Yang mengatakan bahwasanya doa memang ada yang berlebihan sampai mengatakan bid'ah. Bagaimana engkau mengatakan bid'ah? Doa di dalam berbuka diajarkan oleh Rasulullah. Kalau membahas bahasanya doa itu adalah tidak riwayat dari Nabi, anggap saja itu dhaif dari Nabi SAW, atau bahkan itu adalah maudhu', jangan dinisbatkan kepada Nabi kalau begitu. Akan tapi berdoalah, wong isinya benar. Allahumma ya Allah lakasumtu. Lakasumtu diambil dari mana? Hadis Nabi. Fa illa shaum fa innahu li, puasa hanya untukku. Aku ada azzibihi, dan aku yang bar. Lakasumtu. Wa bika amantu. Adakah yang salah dari kalimat wa bika amantu? Wa ala rizqika aftartu. Aku berbuka dengan rizkimu. Apakah kita berbuka dengan rizkinya iblis? Membid'ahkan beda. Kalau berbicara tentang sanad ini lemah, ya boleh, silakan. Tapi apakah salah di saat orang berdoa dengan doa ini? Wong maknanya benar. Sehingga di dalam kita mengamalkan hadis dhaif sekalipun ada kaidah, misalnya jangan dikatakan ini dari Nabi, sudahlah. Kalimatnya benar sudah, selesai. Anggap saja. Boleh kami terima, anggap saja. Jadalan kita ngikuti. Padahal kalau kita bicara riwayatnya ada, cuman hadisnya tidak sempurna seperti itu, tapi potongan-potongan. Potongan-potongan. Ini sudah ada, kita tulis itu. Fatwa tentang doa itu sudah ada. Mohon dilihat lagi itu. Jadi pomang potongannya, tapi tidak sempurna dengan Allahumma lakasumtu. Wa bika amantu alika aftaru bi rahmatika ya arhamar, tidak sepanjang. Nanti ada potongan-potongan lalu digabungkan oleh para ulama. Nah, permasalahan adalah orang membid'ahkan. Ini loh yang problem. Sudahlah buat doa yang lain saja. Allahumma ya Allah, semoga Ramadan ini kau terima amal baikku ya Allah, sambil makan kurma. Bid'ah juga ini, pakai bahasa Jawa lagi. Nah, ini doa dibuka. Ini masa kelebihan, keutamaan orang berpuasa diantaranya adalah dia bergembira di saat berbuka dan dikabul doanya dia saat berbuka. Doa apa saja. Termasuk di syarat mengamalkan hadis dhaif sekalipun ada 3. Pertama, fadhail a'mal, doa adalah fadhail a'mal. Yang kedua, tidak parah kelemahannya. Bahkan kalau seandainya ada riwayat yang tidak benar dari Nabi, mungkin didukil dari sahabat Nabi, itu adalah buatannya sahabat Nabi. Sebab ini riwayat bahwasanya yang melakukan doa ini bukan dari Nabi. Ada riwayat ini adalah dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud atau salah satu sahabat Nabi. Berarti terpotong, bukan dari Nabi. Tidak bisa kita katakan maudhu', karena apa? Ini bukan dari Nabi, tapi dari sahabat Nabi. Kalau doanya sahabat Nabi baca, yang aneh adalah orang dikit-dikit mengatakan bid'ah. Baiklah, saya terima ini adalah bukan dari Nabi SAW, akan tapi dari sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi lebih tahu cara berdoa. Dia mengajari doa Allahumma lakasumtu. Yang menjadi masalah membid'ahkan ini loh. Kok gampang bener membid'ahkan? Kalau seandainya masuk diskusi tentang kesohihan hadis, oke. Akan tapi apakah setelah itu di saat orang berdoa ini, asalkan dia tidak mengatakan ini doanya Nabi Muhammad,
Kita ini mengatakan ini doanya Nabi Muhammad. Bukan. Anggap saya. Bagi yang mengatakan hadis ini dhaif, jangan dikatakan ini doanya Nabi Muhammad. Tapi riwayat yang lain adalah dari sahabat Nabi SAW. Berarti kalau riwayat dari sahabat Nabi, tidak kita katakan sebagai hadis yang marfu' ilan Nabi, yang diangkat kepada Nabi, tapi perkataan sahabat. Seperti doa-doa para ulama, tapi ini doanya para sahabat. Kalau sudah mengatakan ini doa para sahabat, ayo apa? Bid'ah lagi. Nggak ada bid'ah di sini. Yang memang salah adalah menisbatkan sesuatu yang bukan dari Nabi, kita katakan itu dari Nabi. Tapi insya Allah, biarpun menurut pendapat yang mengatakan hadis itu bukan dari Nabi, orang-orang itu berdoa itu nggak tahu ini dari Nabi atau bukan dari Nabi. Ibu hanya berdoa. Bahkan banyak doa yang kita baca bukan dari Nabi. Doa tawaf, doa itu bukan dari Nabi, dibuat para ulama. Apakah salah? Nggak ada yang salah. Doa witir di Mekah yang setengah jam itu bukan dari Nabi, itu banyak kan. Bukan dari Nabi membuat doa yang panjang. Apakah ada yang mengatakan itu bid'ah? Memang ada doa-doa dari Nabi SAW. Riwayat dari Nabi. Jadi doa maknanya. Tapi yang menjadi salah adalah di saat ada orang mengatakan itu adalah bid'ah. Lah kalau urusan sama orang ini mengrepot. Dikit-dikit bid'ah. Jadi berdoalah. Boleh ada ganti. Dengan riwayat yang lainnya. Atau dengan doa yang lainnya. Boleh doa. Ya Allah. Ajirna minan nar. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Boleh, karena intinya adalah di saat kita berbuka puasa dikabul doa. Maka lintaskan doa yang panjang. Mulai dari untuk keluarga, untuk diri, untuk hajat, untuk semuanya lintaskan. Di saat kita berbuka. Baik ini.